bayar cicilan paling, bayar cicilan. Nah, cicilan wae we tuluy loba cicilan hirup teh. Halo semuanya, nama saya Ergi Rukmana. Saya berusia 20 tahun dan kesibukan saya sekarang bekerja sih. Paling ya ikut kelas-kelas online lah, biar soleh sedikit, ikut ngaji. Saya kerja sebagai operator produksi di sebuah PT yang bergerak di bidang manufaktur part pesawat. Kenapa saya masuk perusahaan itu? Karena di sekian banyak perusahaan, saya dulu pernah ngelamar ke tambang, gak jadi karena udah ditutup. Terus ngelamar ke perusahaan farmasi kayak gitu, gak keterima. Ngelamar perusahaan kedirgantaraan, sama juga gak keterima. Jadi saya dulu kerja dulu yang ada sih. Saya dulu kerja di sebuah toko lah sebelum kerja di tempat sekarang. Oh, berarti ini temennya yang di video kemarin ya? Enjoy, dia keterima, saya enggak. Gampang sih. Saya dulu ikut tes yang perusahaan itu datang ke sekolah buat tes ya. Sekolah penerbangan sih, jadi perusahaannya kayak percayalah orang penerbangan gitu buat kerja di penerbangan. Saya ikut tes, psikotes dulu. Dulu saya pas psikotes ngerjain asal asli. Padahal ngerjain psikotes itu sama kayak yang ngerjain di perusahaan sebelumnya, perusahaan kedirgantaraan itu. Anehnya di perusahaan ini saya keterima padahal sarua sih sina translatannya. Ya. Jadi gimana ya? Saya rezekinya sih salah satunya pasti rezeki dari Allah juga. Saya ngerjain psikotes, saya ngerjain sebisanya. Sampai-sampai pas dulu psikotes saya ngerjain tuh coret-coret. Kan biasanya psikotes tuh dilihat dari kerapihan lah, minimal tulisan gitu. Tapi saya coret-coret karena pertanyaannya kurang jelas sih. Kirain saya disuruh nulis ukuran, pas saya alat ukur. Gak tahu saya yang bego, gak tahu pertanyaannya yang gak bener. Ya udah di psikotes, nunggu dulu berapa minggu lah baru ke interview. Interviewnya lumayan lah, nyebelin tukang interviewnya. Sekarang jadi supervisor saya sih ada orangnya. Ya Pak. Interview pertama sama HR, terus kedua sama supervisor, biasalah nyebelin, banyak tanya gitu-gitu. Kenapa berhenti kerja dari sebelumnya? Padahal enak di toko tinggal diem dapat uang. Ya pikir aja tuh, diem dapat uang, tapi uangnya nggak cukup buat sehari-hari, ngapain? Mending nganggur. Betul oke sih. Ya saya banyak nego lah pokoknya mah. Udah dari interview itu nanti dihubungin lagi. Saya nunggu seminggu lah kira-kira di interview lagi sama manajer. Nah pas sama manajernya enak sih orangnya, ngobrol biasalah terbuka gitu. Dia nanya dulu kenapa keluar kerja. Saya bilang karena ibu saya sakit, gak ada yang jagain, saya jagain gitu. Nah dia nanya keadaan ibu saya gimana. Alhamdulillah mendingan. Saya bilang mendingan. Dia Jol bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Jol, nah Jol ngomong kieu jelema teh ngadoakeun indung urang maot gitu. Pak, mama saya masih ada. Tadi kan bilang meninggal, cenah kapan meninggalnya? Mendingan Pak, cenah teh bukan meninggal. Oh cenah kirain meninggal, cenah maaf ya maaf cenah. Dari situ saya naon sih mah interview teh terbalik.
Dikira ibu saya meninggal, padahal masih ada. Udahlah pokoknya mah interview gitu. Beres dari interview ya biasalah nunggu dulu tahap selanjutnya medical check up. Ya, medical check up basic lah, kayak tes darah, tes urin gitu. Beres medical dikasih tahu tuh, saya dulu pas udah medical tuh kerja di salah satu online shop bagian advertiser gitu, kayak bikin iklan di Facebook Ads lah. Baru masuk sih itu, tapi udah dapat panggilan dari sini. Wah, ya udah saya milih yang inilah, yang salary-nya lebih gede daripada itu. Nah hidup mah gaji nyari salary sama ibadah. Singkat cerita ya langsung lah masuk ke sana, adaptasi sama teman-teman. Tapi yang seangkatan saya sih banyaknya kakak kelas dari sekolah saya ya, jadi udah pada kenal juga, gak terlalu susah buat adaptasi. Sedikit lah excited gitu, bisa kerja yang sesuai sama dulu sekolah gitu, penerbangan gaya lah minimal. Baik itu gaya. Pengalamannya berharga lah pokoknya mah. Lebih ke dapat kekeluargaannya sih di tempat kerja, soalnya banyaknya kan itu perusahaannya baru, banyaknya orang yang sepantaran lah, paling beda setahun sampai 5 tahun doang banyaknya gitu. Jadi lagi ngerangkul banget gitu. Saya dulu pas dulu masuk gak tahu sih mau ngerjain apa ini, ngedebur sih. Ya udah diajarin sama seniornya, kirain seniornya pada sombong gitu, maksudnya enggak lah, baik pokoknya mas seniornya the best. Ceritanya ya itu harus kuat dalam tekanan ya, misalnya ini nih sehari harus beres. Atasan di sana banyak sih, nggak atasan di sana, semua perusahaan juga gitu, ngegampangin lah. Dia nggak tahu prosesnya gimana, barangnya harus gimana, dia taunya beres, orderan terkirim, ya udah gitu. Pengalaman mah lebih ke banyak main sih di tempat kerja. Soalnya masih muda jadi sering main, ya rame lah gitu, main kemana, kesini kesitu gitu, ngopi udud gawe teh apa nama baraong, tapi itu baong teuing sih gitu. Nyaritakeun naon pengalaman mah urang bager mang mah banyak sih yang didapat di sana. Pertama mental kerja. Pertama ya, orang yang pertama masuk kerja di PT gitu biasanya mentalnya kurang, dikit-dikit ngeluh, iya mah capek kerjaannya, ditekan terus harus beres gini. Ya jadi saya bisa manage itulah, minimal bikin hati menjadi tegar. Selain itu ya kebersamaan sih, lebih ke solid gitu. Soalnya di tempat kerja saya gak banyak orang yang carmuk lah. Ada sih orang yang carmuk mah pasti, namanya kerja pasti carmuk lah biar perpanjang kontrak atau jadi pegawai tetap ya. Tapi lebih di apa ya, ini bahasa nanti hese bisa difilter lah pokoknya mah. Jadi lebih bisa ngerangkul anak-anak baru gitu, gak saling ngejatuhin. Naonnya geus lah pokoknya mah solidaritas nomor hiji gawe mah pokoknya mah. Walaupun gak ada serikat tapi harus bersama. Cara ngatur uang pas dapat gajian gitu, pas dapat gajian cara ngatur
cara ngatur khususnya mah nggak ada sih, cuman ya pokok-pokoknya kayak bayar cicilan, paling bayar cicilan, nah cicilan wae tuluy loba cicilan hidup teh. Bayar cicilan doang sih udah, gak ngutang lah, ya cukup paling ngasih orang tua, nabung dikit lah buat main sih. Nabung juga habis lagi pakai main, ya kerja lagi dapat salary. Ya enggak sih, mun erek nabung mah nya nabung kudu nama, mumpung ora kene belajar bibit trading, asal ulah main poker bae menang mah tenang. Pokoknya mah banyak nabung, banyak nggunain uang kepada hal yang lebih penting lah daripada main-main mah asli. Komo udud mah ulah boros. Tips nyari kerja buat lulusan SMK, pertama jangan banyak milih-milih. Banyak orang sih milih-milih, orang mah lulus sekolah teh hayang ka PT ieu, hayang ka PT itu. Jangan, cobain dulu semuanya. Mau kerja di mana juga, pertama kan buat ngelatih mental kerja dulu. Kalau kita udah dapet nih PT yang kita mau, tapi mentalnya jelek, tetap aja gak nyaman. Nyari dulu, biasain dulu sama kerjaan. Nanti juga terbiasa sih kerja. Jadi jangan banyak pilih-pilih lah, masukin aja yang ada ini Alfamart. Ngomong Alfamart deh. Contoh itu mah sama jangan udah menyerah lah, misalnya teh udah ngelamar ke sini nih gak keterima, udahlah nanti nungguin lagi tahun depan perusahaan itu buka lagi, saya ngelamar lagi sugan we katarima. Enggak gitu. Allah juga mau lihat lah perjuangannya gimana sebelum dikasih yang emang udah ditakdirin sih. Ya banyak bersyukur lah intinya mah. Tong rebahan wae, nyangan gawe, hayang gawe mah cician atau minimal mah nyen konten di YouTube sugan loba nu lalajo. Pokoknya mah itulah, jangan pilih-pilih, jangan cepat putus asa, keep enjoy. Ya. Nggak satu loba-loba teuing. Terima kasih Regi. Ya siap.